Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita semuanya panggilan Allah kepada Bani Israel, Allah mengingatkan kepada mereka pertama kali, ingat kata Allah, apa saja nikmat yang telah aku berikan kepadamu, segala nikmat yang kamu terima. Allah mengingatkan kepada mereka yang banyak kalian mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Kemudian yang kedua, apa peringatan Allah kepada mereka? Wa aufu bi'ahdi, tepati kata Allah apa saja janji yang telah kalian janjikan kepada, pasti kata Allah saya akan menepati janjimu kepadaku, janjiku kepadamu. Kemudian yang ketiga Allah mengingatkan wa iyaya, dan hanya kepadaku kata Allah hendaknya kalian takut. Allah mengingatkan kepada Bani Israil, orang yang merasa dirinya paling baik, yang merasa dirinya paling suci adalah cucu Nabi Yakub. Makanya diingatkan oleh Allah, apa kata Allah, ingat kalau kamu diberikan oleh Allah keturunan orang-orang yang sudah syukuri kata Allah dan tuntun yang demikian ini. Kemudian yang kedua, apa peringatan Allah kepada mereka? Apa saja yang sudah kalian janjikan kepada Allah, tepati kata Allah dengan sebaik, pasti kata Allah saya akan menepati janjiku kepadamu. Kemudian yang ketiga Allah mengingatkan kepada mereka wa iyaya, dan hanya kepadaku kata Allah hendaknya kalian takut. Kemudian perintah yang keempat Allah mengingatkan kepada mereka wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kemudian yang keempat Allah mengingatkan kepada mereka, berimanlah kamu kepada apa saja kata Allah yang telah aku turunkan. Allah mengatakan jangan sampai kalian menjadi pertama kali orang yang ingkar. Disuruh sama Allah beriman, semua yang diajarkan oleh Allah percaya, jangan sampai kalian menjadi orang yang menentang. Kemudian yang kelima, apa peringatan Allah kepada mereka? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan sampai kalian menjual ayat-ayat itu kata Allah dengan dunia yang sedikit. Karena mereka ini paling gampang mempermainkan agama, halal mau jadi haram asal dapat gaji di Bani Israil. Allah mengingatkan ini kepada kita sekarang, jangan sampai kita ketularan penyakit, jangan sampai agama dijual apa demi jabatan dan kedudukan dan sama sekali. Allah menutup dengan kalimat yang keenam wa iyaya, dan hanya kepadaku kata Allah hendaknya kalian bertakwa. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 42, apa peringatan yang ketujuh yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Wala talbisul haqqa bil batil. Kemudian Allah mengingatkan kepada mereka, jangan sampai kalian suka menutupi, suka menyelubungi yang hak kata Allah dengan barang yang batil.
yang betul ditutup-tutupi kehabisan mereka. Allah mengatakan watak semua berarti kata Allah kalau kamu berbuat demikian kamu menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun kata Allah sedang kalian mengetahui. Ini terutama tentang masalah kenabian Nabi Muhammad ditutupi jangan ada orang tahu. Kenapa? Iri mereka. Kenapa yang jadi Nabi itu Nabi Muhammad? Jadi ditutup-tutupi sama mereka. Jangan sampai ada orang tahu. Makanya Allah memberikan teguran yang jangan sampai yang hak kamu tutup-tutupi. Apa saja yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Apa peringatan yang ketujuh dan ini kena kita. Siapa saja yang membaca Al-Quran. Pertama kali yang ditujukan ke Bani Israil. Dan sekarang semua umat yang baca Al-Quran foto. Jangan yang baik mau ditutupi tidak gitu. Disamarkan. Allah ingatkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan sampai kalian suka menutupi kata Allah, suka menyelubi hak kata Allah dengan yang batil. Wa taktumul haqqa kata Allah. Kalau kau berbuat begini berarti kau menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun kata Allah sudah kalian semuanya mengetahui. Kemudian apa perintah yang ke-8? Allah mengingatkan kepada mereka wa aqimus shalah kata Allah tegakkan salat. Perintah-perintah yang diingatkan oleh Allah ini anak cucu Nabi Yakub yang merasa dirinya paling baik. Sampai mereka sudah apa mereka mengatakan kami adalah putra-putra Allah dan kekasih Allah. Laknat sama Allah. Sombong. Merasa diri anak cucu Nabi itu sombong. Mau berbatanya sendiri. Agama mau campur-campur sama mereka. Allah mengingatkan dalam ayat ini wa aqimus shalah tegakkan salat. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Jaga salat dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa? Wa atuz zakat kata Allah dan tunaikan zakat. Kemudian Allah memerintahkan warka'u ma'ar dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Pertama kali ini fonisnya seperti sekarang kita sama. Dari mulai pertama kali Allah manggil ya bani wahai anak cucu Nabi Yakub di Israel. Apa peringatan Allah kepada mereka? Ingat semua nikmat yang kamu terima, jangan suka melupakan nikmat. Makanya Rasulullah mengatakan orang kaya itu bukan yang banyak duitnya, bukan. Siapa orang yang kaya? Rasulullah mengatakan man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Siapa saja yang bangun pagi pada saat tidak ada lebih kaya dari dia. Bangun tidur pada saat. Kemudian yang kedua aminan fi, semua keluarganya istri anak dalam keadaan aman dan ada sarapannya. Rasulullah mengatakan sama dengan dapatkan dunia dan semua isinya. Memang syaitan kalau bisikkan kurang apa tidak syukur. Uzkur itu pertama yang banyak ingat. Jangan lihat catat terus, harus syukuri. Abu Dzar Al-Ghifari ketika duduk dengan Rasulullah, kemudian dia minta nasihat panjang lebar sampai pada dia apa? Rasulullah mengingatkan kepadanya ya Abu Dzar ahbibil masih yang cinta kamu sama orang cinta duduk sama mereka. Apa tujuannya? Li'alla tasdariya ni'matullah supaya kamu tidak meremehkan apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Pertama kali suruh ingat nikmat. Ini lihat atas terus dan syukuri. Pulang terus. Nabi Daud alaihissalam apa munajatnya minta ya Allah jadikan saya hamba yang syukur. Ojo suka sambat. Uzkur. Orang kalau selalu ingat nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Nek gak ilmu nikmatnya sambat tok, mengeluh terus. Allah mengingatkan di dalam ayat ini sampai pada ayat lanjutannya. Allah mengingatkan kepada mereka wa aqimus shalah pada ayat 43 Allah memerintahkan kepada mereka tegakkan salat, jaga salat dengan sebaik-baiknya. Kemudian lanjutannya wa atuz zakat kata Allah tunaikan zakat. Kalau sudah sampai pada nisabnya, sana zakat keluarkan zakat. Apa tujuan zakat? Allah mengingatkan dalam ayat yang lain, khudz min amwalihim, ambillah dari harta orang-orang kaya. Sedekah kata Allah zakatnya. Apa tujuannya? Tutahhiru, itu zakat ada tujuan. Tathhir. Dua kalimat yang digunakan dalam zakat.
Yang pertama Allah mengatakan dengan kalimat tutahhirum, untuk membersihkan. Apa yang pertama? Hati orang-orang kaya jangan sampai kena penyakit bakhil, tathir. Kemudian apa tujuan yang kedua? Untuk membersihkan hati orang-orang miskin, jangan ada kecemburuan sosial. Tathir, untuk membersihkan harta. Yang ketiga, namanya orang kerja ini ada keperucutnya, ada kepelicutnya, wajar. Makanya zakat itu membersihkan. Tutahhiruhum, dua kalimat yang digunakan dalam Al-Quran. Kemudian apa yang kedua? Wasudakihim biha, dan apa tujuannya? Az-zakah ada yang mengatakan nama akan kalau sudah hartanya bersih, insya Allah akan tumbuh. Itu tujuan zakat. Coba tidak ada orang bangkrut karena zakat Allah. Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah kata Rasulullah, mana qasamalun min sadaqah, tidak ada harta yang kurang kalau sedekah. Berapa saja yang kamu keluarkan? Apa? Rasulullah mengatakan bal yazid, bahkan ditambah sampai 3 kali Rasulullah mengatakan akan ditambah. Ini pertama kali Bani Israel. Sekarang kita yang baca Al-Quran sama, ingat nikmat, ojo biasa sambat. Sampai pada ayat 42, apa peringatan Allah kepada mereka? Jaga sholat. Rasulullah sampai mau meninggal dunia, apa wasiatnya kepada kita? As-salat, as-salat. Dalam keadaan sakaratul maut, apa kata keluarganya yang kita dengar dari mulut Rasulullah? Rasulullah mengatakan as-salat, jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Wasiat Rasulullah, sholat. Dan pertama kali yang akan ditanyakan nanti hisab sembahyang salatnya dulu. Kalau sudah salatnya bagus, insya Allah yang lain Allah memberikan keringanan. Tapi kalau sudah salatnya berantakan, yang lainnya lebih berat. Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati hiya salat. Pertama kali yang akan ditanyakan kepada kita salatnya dulu. Jaga salat. Makanya kata para sahabat, kita pada masa Rasulullah gampang. Mau lihat ini orang mukmin, tak mukmin itu gampang. Munafik dan mukmin gitu. Kenapa? Orang munafik rata-rata tidak pernah ikut salat jamaah dengan Rasulullah. Karena saya ini diwara ngamuk, lu aku diwara munafik. Tidak mukmin daripada ngamuk. Itu sahabat. Apa kata mereka? Kita untuk mengetahui siapa orang yang beriman dan orang munafik gampang. Kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran ciri-ciri orang munafik? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kata Allah kalau sudah disuruh sholat malas luar biasa. Kalau sholat supaya dilihat orang pamer. Oh, aku sembahyang loh. Saya ada ingatnya sama Allah. Allah mengingatkan pada ayat 43 Bani Israil, dan sekarang kita yang disindir sama Allah, jogon sembahyang. Wa atu zakat, keluarkan zakatnya. Kemudian Allah menutup dengan kalimat warka'u ma'ar raki'. Apa kata Allah? Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah mengingatkan atamurunal nasa bil birri. Kemudian Allah mengingatkan kepada mereka, apa kalian suka menganjurkan orang berbuat baik, wa tansawna, dan kamu lupa pada dirimu sendiri. Bisa nyuruh orang tapi tidak iling pada dirinya. Makanya kata para ulama, aslih nafsak, kamu perbaiki dirimu, kemudian baru mengajak orang. Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan akan didatangkan orang pada hari kiamat, kemudian fayulqa binar, kemudian dilemparkan dalam api neraka sampai semua ususnya itu keluar. Yang ada dalam perut ceceran, semua orang di neraka sampai dengan batinya orang ini. Jadi seperti usus diikat itu dia muter-muter di neraka. Orang-orang di neraka lihat usaha orang itu. Heran mereka. Dan kita selamat. Kata orang di neraka, tidakkah dulu kamu suka menganjurkan kita berbuat baik? Kata orang itu betul. Saya menyuruh kamu berbuat baik, tapi saya sendiri tidak berbuat. Dan saya melarang kamu, tapi saya sendiri berbuat. Ngongkon tok. Kalau corokan dia nak pakai rokokan. Apa itu dari anak ya boleh cilik juga apa contoh itu dari diri kita kadang bisa nyuruh anak nak sembahyang nama masjid berapa dia kesel cocok orang itu
Allah niatkan, apa kamu bisa menyuruh orang berbaik tapi lupa pada diri sendiri? Wa antum tatluna alkitab. Apa kata Allah? Sedang kalian membaca kitab Allah. Afala taqilun. Kemudian Allah meluncurkan kalimat, apa kalian tidak mau berakal? Ini peringatan keras yang diberikan oleh Allah kepada mereka, tapi nadanya indah. Ya wahai anak cucu Nabi. Kono diceluk anak yai, anak wong alim lah seneng. Ilingo, agamu alim, tiun. Orang tuamu orang soleh, tuntun. Apa pahlawan aneh koruptor? Apa kubir pahlawan piyen? Saiki anake koruptor. Siapa yang diberikan oleh Allah turunan orang tua-tua yang soleh untung besar? Apa? Padari kamar. Siapa yang sama-sama beriman akan turun jadi satu? Rasulullah SAW ketika membacakan orang-orang yang akan masuk surga, kemudian apa? Al-Hadnah, kami akan ikutkan zuriatan turunan mereka. Rasulullah cerita ketika orang masuk surga, derajatnya tinggi luar biasa. Senang luar biasa nanti. Ingat, ya Allah, mana orang tua saya? Mana istri dan anak-anak saya? Allah mengatakan mereka tak bisa mencapai derajat seperti kamu. Dia bilang, ya Allah, saya dulu beribadah, tapi ingin kumpul ke anak putih. Asal sama-sama beriman. Mesti tiap orang ada orang lebihnya. Rasulullah amalnya seperti bisa istri dan anaknya nyentuh. Soro. Cuma karena anak asal sama-sama berimannya. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Hadnah. Kami kata Allah akhirnya, siapa saja yang beriman, dia mengatakan, ya saya dulu beribadah, kepingin dikumpulkan dengan keluarga. Allah menyuruh malaikat kumpulkan jadi satu. Mesti ada barang lebihnya. Makanya kata Allah, senang untung, alhamdulillah. Lekon di bucu solihah, punya anak yang soleh, alhamdulillah. Ojo bapak ialim, anak mabuk berdino. Mau apa surya ya, mosok dah dituntun. Sekarang kan ngebon binatang loh. Kalau sudah berbuat baik, kekurangan amal semua orang banyak kurangnya. Sempurna enggak ada. Allah tahu kok. Yang penting sudah berusaha. Apa saja yang diajarkan. Makanya pertama kali Allah manggil dengan kalimat, ya wahai anak cucu Nabi. Itu panggilan kehormatan. Wahai anaknya orang alim, tirun, inglingo, abamu orang soleh cukup. Bukan cuma bangga-banggaan itu apa balik, tak terus. Kalau kamu orang kamu orang yang soleh, diberikan turunan keluarga yang soleh, alhamdulillah. Uzkur, ingat, orang kalau lihat jin, insya Allah, kalau ingat jin itu dia bisa jaga diri. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 45, kembali lagi Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bisabri, ambillah kata Allah, jadikan senjatamu, minta pertolongan apa saja masalah dari dua macam, bisabri dengan jalan sabar. Setiap orang ada masalah, ista'inu minta tolong sama Allah, tapi jalani sing sabar. Ojo bersusu-susu, Ustaz sabar no, pirang dino. Nabi Musa alaihissalam lihat Fir'aun yang merajalela luar biasa. Sampai anak-anak dibantai. Apa? Sampai pada puncaknya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Tuhan, hancurkan semua kekayaan Fir'aun. Kamu telah memberikan kekayaan tapi menyebabkan dia sombong. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harunnya mengaminkan amin. Foto Nabi ini stop. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Qad ujibat da'watih, doamu berdua sudah diterima. Siapa saja yang berdoa diterima. Fastaqimah, kami yang istiqomah. Terus ngajar terus. Ya Allah, patenono Fir'aun. Iya. Kapan? Seneng no. Ojo kaya hari ini, wah aku tuh kalau sepeda motor untuk nek gede nah. Saiki, nah, kita kadang-kadang kayak ngono. Ya Allah, patenono. Matikan. Sabar. Untuk mati. Didelok meneh kok tambah lemu, tambah sehat. Berapa lama? Dari mulai kalimat Allah mengatakan doamu, siapa saja yang berdoa mesti diterima.
Waktunya Allah yang menentukan. Dari mulai kalimat Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengucapkan amin. Apa kata Allah? Qad ujibat da'wah. Kamu berdoa sudah terima. Kamu yang istiqomah jalankan perintah Allah. Sampai matinya Fir'aun 40 tahun. Sabar yo. Pirang dino, ojo takon dino. Berapa hari? Jangan tanya hari. Hari, minggu, bulan, tahun. 40 tahun baru Fir'aun kelak. Lali beda 40 tahun. Tahu takut ngono 40 tahun. Wasta'inu bis-sabr. Rasulullah dalam keadaan luar biasa tekanan dari orang kafir. Sampai dimi'rajkan, dinaikkan ke langit, ditunjukkan semua kejayaan Islam. Mari Islam bakal jaya. Cuma sabar, kapan menengok? 13 tahun di kota Mekah. Tanpa merasakan orang kafir. Sudah ngalau pindah kota Medina. 15 tahun. 2 tahun hijrah baru menang perang Badar. Dari mulai dakwah sampai 15 tahun baru ditunjukkan kemenangan menang perang Badar. Itu 15 tahun. Lakukan sisa berperang dino. Tak sabar no telung dino. Telung dino. Wasta'inu bis-sabr. Katanya orang Arab, as-sabru as-sabir. Sama tulisannya. Sabar. Kalau pakai sukun, sabrun, sabar. Kalau pakai kasroh, sabir, jadam, pahit. Sabar itu kayak jadam. Yang pahit itu hitam, sabar kayak ngono. Murrun fi mazabati, rasanya pahit, lakin awaki, tapi akibatnya lebih manis dari madu. Allah mengingatkan, wasta'inu bis-sabr. Kita sekarang yang dinasihati, minta tolong, tapi jalannya apa? Sabar, ojo gesusu. Rasulullah di waktu kencatan orang-orang kafir luar biasa. Sampai 3 tahun Rasulullah diboikot, tidak boleh jual beli dengan keluarga Rasulullah. 3 tahun terpaksa makan daun-daun. Buang air kata Sayyidina Ali seperti onta. 3 tahun tidak boleh. Kumumkan di Ka'bah, tidak boleh jual beli dengan keluarga. Tidak ada yang berani jual Rasulullah. Beli makanan tidak berani. Tidak ada orang ngasih. Kalau Rasulullah mau beli, tidak ada yang mau. Takut sama orang kafir. Bukan sehari 2 hari, 3 tahun. Terpaksa makan daun-daun. Buang air persis untuk kata Sayyidina Ali. Bukan sehari 2 hari. Bukan 1 bulan, 2 bulan. 3 tahun. Sabar. Rasulullah keluar di waktu dalam keadaan berat betul. Ketemu seorang sahabat, Khabbab ibn al-Aras, seorang budak. Celakanya dia orang perempuan. Jahatnya luar biasa. Dia pekerjaannya buat besi, pedang. Kalau besi-besi itu sudah dipanggang, menganga merah, tinggal ditempa, dipegang sama celakanya. Ditanya, Islam apa kafir? Islam. Punggungnya. Tiap hari dibuka. Itu Umar bin Khattab pernah lihat mengkilap sama kayak kotor. Kata Mas, begini kamu. Kata Khattab, ini sarapannya tiap hari. Itu goreng. Itu besi kalau sudah dipanggang, ditanya sama juragannya, Islam apa kafir? Islam. Alhamdulillah. Kita ini Islam enak. Lunggu ngaji oleh aku sik males. Ya opo nek ngaji dinyonyo buyar tak usati. Dalam situasi yang berat luar biasa. Banyak sahabat yang dibunuh. Apa? Pada saat Rasulullah SAW berangkat ke Ka'bah, ketemu Khabbab. Apa? Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kamu tak minta sama Allah supaya kita diberi kemenangan? Apa kamu tak minta tolong sama Allah? Rasulullah mengatakan sabar. Wis dinyonyok orang sabar. Sabar. Tahu kamu orang dulu? Rasulullah cerita umat dulu. Mereka kalau beriman itu gergaji ditaruh di atas kepala. Ditanya Islam apa kafir? Islam. Keras. Islam sampai terbelah jadi 2 dan tidak berubah.
Ada orang yang beriman, letakkan seperti jaringnya sampai besi, seperti kartu, katup tulang sama dagingnya dan tidak berubah. Alhamdulillah. Kita pernah mengalami ini. Islam ini enak-enakan. Si sambat. Wasta'inu bis-sabr. Pada ayat 45 Allah mengatakan minta usul, tapi jalannya yang sabar. Terus apa yang kedua? Setelah sabar, yang kedua wassalah, yang banyak berhubungan kepada Allah. As-salah definisinya hubungan langsung antara kita dengan Allah. Apa itu salat? Boleh atau apa saja. Zikir boleh, itu semua tujuan salat supaya ingat sama Allah. Allah mengingatkan wasta'inu, dua jalan, sabar dan salat. Apa penutupan? Wa innaha lakabirat, dua macam ini berat. Tapi besar, bisa diartikan berat kecuali illa ala, kecuali orang yang khusyuk betul baru bisa jalan. Sabar dan sholat. Dalam situasi berat, Rasulullah banyak cukup. Sabaroh, terus hubungan terus sama Allah. Makanya Allah menutupkan kalimat wa innaha lakabirat, sabar dan sholat ini berat, tapi kabir besar pahalanya. Pada hari kiamat, kata Ali Zainal Abidin, Allah memanggil orang-orang yang ahli ibadat, dipanggil oleh Allah orang yang ahli sholat, dikasih ini pahala sholatnya lebih, bukan cukup. Kemudian Allah tanya, mana orang-orang yang suka sedekah? Dipanggil, mereka datang, mereka tanya, ya Tuhan, apa yang akan kau berikan? Diberikan oleh Allah para berlimpah ruah pahalanya. Semua amal ibadah kasih pahala cukup. Sudah? Kemudian Allah tanya, aina sabr, mana orang yang sabar? Yang sholat, yang ngaji, yang zikir, semua sudah dikasih pahala cukup. Kemudian Allah tanya, mana orang yang sabar? Mereka berdiri, mereka tanya, ya Allah, kami dipanggil kasih apa? Masuk surga langsung. Semua orang dihisab ini, sekarang kamu masuk surga langsung, tidak bagi dihisab. Mereka mau dikasih berapa? Tak perlu, langsung masuk surga. Itu orang-orang, enaknya orang tidak bagi dihisab. Orang miskin yang sabar masuk surga lebih dulu dari orang kaya setengah hari. Orang miskin sabar menjalankan perintah Allah masuk surga lebih dulu dari orang kaya setengah hari. Berapa setengah harinya? 500 tahun. Yang kaya di gemeter kata takoni, duitmu tekon di kerja. Ya apa kerjanya? Yang miskin sudah guyonan bidadari, guyu-guyu, dadah. Itu yang suki sih kebetar kabeh. Pirang tahun suki 20 tahun. Ojo wis melarat gak sembayang pisan, jadi tata. Wis melarat gak sembayang, waktu berat. Sahabat yang gak punya, gak apa-apa banyak. Sabar, sholat. Kata Ali Zainal Abidin, apa pada saat Allah manggil kepada mereka, aina, mana orang-orang yang sabar? Langsung mereka berdiri, mereka tanya, ya Tuhan, kami dipanggil kemana? Silakan kalian masuk surga, tidak bagi hisab. Semua orang tuh hisab ini, satu orang kali 500 tahun hisabnya. Setengah hari itu 500 tahun. Rasulullah bacakan di yaumin, satu hari sama dengan ukuran dunia 1000 tahun. Setengah harinya 500 tahun. Ukuran dunia 500 tahun. Sudah senang-senang sama bidadari. Yang kaya si gemeter kafe, si ditakoni itu satu persatu. Sabar, sholat. Kata Ali Zainal Abidin, begitu mereka jalan dihadang oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya bna Adam, ila aina? Malaikat tanya, wahai anak Adam, mau kemana kamu? Kami mau surga. Semua orang hisab, kamu surga? Iya. Tidak pakai hisab. Malaikat tanya, dosa apa kami itu? Mereka mengatakan, nahnu sabir, kami ini orang-orang yang sabar. Malaikat tanya, kamu sabar dalam apa?
sabarna ala untuk menjalankan perintah Allah dijalani sampai mati dan sabar menghindari larangan Allah. Kata malaikat, silakan masuk surga. Kata dia bisa. Wa innaha lakabir. Sabar dan sholat ini berat. Jangan dikira sholat ini gampang. Abot. Tak kampung namanya solihin, muttaqin, mukminin, namanya lengkap. Belum sembahyang subuh sampai tukang adzan as-salatu timbal subir. Andaikan semua satu kampung sholat, tidak ada musola yang cukup. Tiap musola orang kampung dewi, tidak cukup. Iki ono sing musola sing isine tukang adzan imam tambah tonggo siji. Tukang adzan mati, imam tak adzan bisa, imam mati tutup. Sabar, la kabiru, besar pahalanya dan berat. Allah menutup dengan kalimat illa, ada istisna kecuali siapa yang bisa menjalankan dua macam ini. Khasyin, orang yang khusyuk baru bisa sabar. Kon sabar enak kon gak ngerasakno ngono iki sabar. Coba kon ngrasakno kaya aku. Kon gak meluk ngrasakno enak ustaz kari ngomong sabar to. Coba ustaz sing loro. Lah kon nek lunga dak wara-wara ustaz, nek loro wara-wara ustaz. Enak wong. Ustaz gak ngrasakno sing tak rasakno gari ini. Lu waktu kon lunga iku nglenceng di keluargamu, ustaz ya dak ceritani. Illa kecuali orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita diberi sama Allah. Siapa orang itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqi. Mereka kata Allah yang yakin kalau mereka bakal menghadap. Karena percaya sabar sebentar. Semua orang ada ujiannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka semuanya kata Allah bakal kembali kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.